Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok materi yang keempat, yaitu akan membahas tentang angin siklon, angin muson barat, dan angin timur. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Raffi Dwi Prasetyo dari kelas 107, absen 27. Saya Aksan Putra Ramadan dari kelas 107, absen nomor 2. Saya Sinta Nisa Dewi dari kelas 107, absen 32. Dan saya Jaisha Alfi Maiza dari kelas 107, nomor absen 16. Langsung saja kita ke materinya. Nah, kalian tahu gak sih apa itu angin? Angin itu adalah udara yang bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Dan pergerakan ini dipengaruhi oleh pemanasan matahari yang tidak merata di permukaan bumi. Angin memiliki berbagai jenis, seperti angin darat, angin laut, angin muson, angin pasat, dan angin siklon. Jadi kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu angin siklon. Angin siklon adalah sistem angin yang bergerak melingkar menuju titik terendahnya. Disebut angin siklon karena pergerakannya itu memutar. Ciri-ciri angin siklon ada 5. Yang pertama, angin siklon bergerak menuju pusat tekanan rendah dari segala arah. Yang kedua, berputar membentuk pusaran. Di belahan bumi utara berputar berlawanan arah jarum jam. Di belahan bumi selatan berputar searah jarum jam. Yang ketiga, angin siklon memiliki kecepatan pusaran yang tinggi di dekat titik pusat siklon. Yang keempat, menimbulkan cuaca buruk. Dan yang kelima, memiliki mata angin. Di mata angin siklon terdapat area yang relatif tenang dan cerah. Selanjutnya di sini terdapat gambar dari angin siklon. Dapat dilihat, angin siklon memiliki 3 bagian. Yang pertama adalah mata angin. Nah, di daerah mata angin ini relatif cerah dan tenang. Lalu yang kedua ada dinding mata. Nah, disinilah pusaran yang tinggi terjadi. Lalu yang ketiga adalah jalur hujan. Selanjutnya ada angin barat. Angin barat adalah angin yang bertiup dari arah barat ke arah timur. Angin ini biasanya terjadi di wilayah lintang menengah bumi, yaitu antara 30 derajat hingga 60 derajat lintang utara dan lintang selatan, dan berperan penting dalam pola cuaca dan iklim di daerah tersebut. Angin barat terbentuk karena perbedaan tekanan udara antara daerah subtropis atau bertekanan tinggi dan daerah subkutub atau bertekanan rendah, serta dipengaruhi oleh rotasi bumi. Selanjutnya ada ciri-ciri angin barat. Yang pertama, bertiup dari arah barat ke timur. Yang kedua, terjadi pada musim penghujan di Indonesia. Yang ketiga, umumnya terjadi antara Oktober hingga Maret, membawa uap air dari Samudra Hindia. Yang kelima, karena melewati lautan luas, angin ini membawa banyak uap air, sehingga sering menyebabkan hujan lebat. Selanjutnya, udara terasa lembab dan basah. Kelembapan udara meningkat karena banyaknya kandungan air di dalam angin. Lalu selanjutnya ada sering menimbulkan cuaca buruk, termasuk angin kencang, gelombang tinggi, dan badai tropis di wilayah perairan Indonesia. Selanjutnya ada berpengaruh terhadap pertanian dan transportasi. Menguntungkan untuk tanaman tertentu yang memerlukan banyak air, tapi bisa merugikan sektor pelayaran dan penerbangan karena cuaca ekstrim. Lalu ada bagian dari angin muson barat atau monson barat, merupakan bagian dari sistem angin musiman yang dipengaruhi oleh perbedaan tekanan udara antara benua Asia dan benua Australia. Berikut ini adalah gambar angin barat. Angin barat itu adalah angin yang bergerak dari arah barat menuju ke arah timur, yaitu daerah-daerah seperti Australia, Papua, dan lain-lainnya. Selanjutnya kita akan masuk ke materi angin timur. Angin timur adalah angin yang datang dari arah timur dan bergerak ke arah barat. Ini bisa terjadi karena perbedaan tekanan udara di suatu wilayah. Angin timur juga bisa merujuk pada angin pasat timur, yaitu angin yang bertiup dari wilayah subtropis menuju ekuator. Di beberapa daerah tropis di Asia Tenggara, angin timur juga bisa merujuk pada angin muson timur.
yang terjadi pada musim kemarau. Yang pertama, bertiup dari Australia atau dataran tinggi ke Asia Tenggara. Lalu yang kedua, bersifat kering dan menyebabkan musim kemarau di Indonesia, umumnya dari Juni hingga September. Ciri-ciri angin timur. Yang pertama itu bertiup dari timur ke barat. Yang kedua, terjadi di antara 30 derajat lintang utara dan selatan hingga ke ekuator. Yang ketiga, konstan dan stabil sepanjang tahun. 4. Di belahan bumi utara bertiup dari timur laut. Yang kelima, di belahan bumi selatan bertiup dari tenggara. 6. Terbentuk karena sirkulasi Hallyu dan rotasi bumi. Dan yang terakhir, membawa udara hangat dan lembab ke arah ekuator. Biasanya sering memicu hujan konvektif di daerah tropis. Berikut ini adalah gambar angin timur. Angin timur itu merupakan angin yang berasal dari daerah timur seperti Australia, Papua, dan lain-lain yang bergerak menuju ke arah barat. Sekian pemaparan materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.